أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا أما بعد. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan coba belajar mengambil nasihat dan panduan atau hidayah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 79. Jadi bagi yang membawa mushaf atau membawa HP yang ada Quran digital, silakan membuka mushaf surat Ali Imran ayat 79. Kita tilawah terlebih dahulu, nanti kita akan coba belajar dan memahami firman Allah di dalam ayat ini. Silakan dibuka surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Akan tetapi hendaknya ia berkata, hendaklah kalian menjadi manusia-manusia Rabbani, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan karena kalian senantiasa mempelajarinya. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, kalau di layar itu kita melihat tentang tema ya, tema yang disebarkan melalui poster dan sosial media kita. One step closer atau selangkah lebih dekat. Kalau saya coba terjemahkan, itu maksudnya adalah bahwa setiap orang itu dalam hidupnya semuanya mengalami proses. Bahkan kenabian juga dengan proses. Kalau kita lihat proses kenabian Nabi Muhammad itu sudah sejak beliau lahir, Allah udah membuat proses itu. Bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim dari keturunan yang terbaik. Kemudian di Makkah, lalu beliau mengalami pertumbuhan yang banyak sekali hal-hal yang menakjubkan, di antaranya pembelahan dada di masa kecilnya. Kemudian suatu saat beliau pernah mau menghadiri acara konser gitu, tapi konser yang jahiliyah. Terus tiba-tiba jadi ngantuk dan tertidur, baru bangun besok paginya. Nah, ini semuanya adalah proses sampai beliau nanti dinobatkan menjadi seorang duta Allah atau Rasulullah. Bahkan sebuah kenabian pun yang dipilih itu adalah orang yang sangat istimewa juga mengalami proses. Apalagi umat Nabi, yaitu para sahabat. Apalagi umat Nabi yang bukan para sahabat kayak kita. Semuanya mengalami proses. Nah, one step closer ini adalah proses kita dari hijrah sampai menjadi seorang muslim yang ideal. Atau muslim ideal itu dalam bahasa Arab disebut dengan mithali. Dari yang awalnya waqi'i, realitasnya adalah kita kayak gini aja, bukan yang sosok yang sangat istimewa, sampai mendekati ideal. Bagaimana proses yang harus dilalui oleh seseorang atau oleh suatu generasi? Bagaimana Nabi menyentuh pendidikan para sahabat sehingga mereka yang awalnya dari jahiliyah kemudian berhijrah kepada Islam, kemudian dari Islam itu sampai ke tingkat mendekati ideal, atau bahkan sebagian dari mereka itu sangat ideal. Ternyata inilah yang harus dilalui oleh setiap muslim dalam proses memperbaiki dirinya. Inilah yang dilalui oleh kaum muslimin, jama'atun minal muslimin, umat Islam, bahkan peradaban Islam. Semuanya butuh proses. Butuh step demi step sampai ke tingkat yang ideal. Ini makna dari one step closer itu. Closer kepada apa? Lebih dekat kepada apa? Lebih dekat kepada ideal. Saya nggak bilang udah ideal karena ini hanya Allah yang tahu. Tapi setidaknya kita lebih dekat kepada nilai-nilai ideal. Nah, di situ kita melihat ada istilah hijrah, mungkin sudah common ya di kita, sesuatu yang udah biasa. Ada dua istilah yang mungkin bagi sebagian baru. Ada istilah saqafi, terus ada istilah Rabbani. Harusnya double B di situ. Rabbani. Ada istilah saqafi, ada istilah Rabbani. Dan istilah ini
terutama istilah Rabbani kita temukan tadi di dalam bacaan surat Ali Imran. Allah mengatakan kunu Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyin. Apa arti kunu? Kunu itu mirip dengan kun. Kalau kun itu satu, kalau kunu itu plural, banyak, jamak. Jadi kalau satu orang kun Rabbani. Kalau banyak kunu Rabbaniyin. Ini hanya soal grammar. Yang udah belajar bahasa Arab. Jadi kalau kun fayakun itu satu. Kalau banyak kunu fayakunu atau fayakununa. Jadi kalau banyak itu pakai Rabbaniyin, kalau satu Rabbani. Nah, kalimat kun di sini jadi itu artinya ada pembentukan. Jadi enggak sekaligus bin salabin, abrakadabra. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun ya langsung jadi. Tapi ini adalah sebuah perintah yang sifatnya hablum minan nas. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjadi Rabbaniyin. Artinya menjadi Rabbaniyin ini butuh proses. Seseorang untuk bisa menjadi Rabbaniyin butuh proses. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain kalimat kun, salah satunya misalnya di At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian, artinya tumbuhlah kalian, bentuklah diri kalian dengan orang-orang soleh. Maka kalian akan jadi orang yang baik. Kalau di surat Ali Imran yang tadi saya baca ketika maghrib, wal takun, hendaklah ada, tapi sebetulnya terjemahannya bukan hendaklah ada, hendaklah jadi. Wal takum minkum ummah, siapa yang jadi? Sekelompok kaum muslimin menjadi orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu juga dibentuk. Artinya kata Allah kunu Rabbaniyin, untuk bisa menjadi seorang yang Rabbani, nanti saya jelaskan apa beda Rabbani dengan Tsaqafi, itu butuh proses pembentukan. Itu butuh proses pembentukan, enggak sekali jadi gitu. Dan kita sekarang, kalau kita mau melihat diri kita, sekarang di antara 3 anak tangga itu, alhamdulillah rata-rata jamaah Al-Latif ini sudah melalui fase hijrah. Yang awalnya dulu mungkin jauh dari masjid, sudah berhijrah, sekarang rajin ke masjid. Yang awalnya dulu paling takut duduk dalam majelis ilmu, sekarang sudah berhijrah, rajin duduk dalam majelis ilmu. Awalnya dulu mungkin masih nggak tahu bahwa jilbab itu wajib, alhamdulillah bertahap hijrah mulai menutup aurat secara bertahap. Ini artinya proses hijrah udah kita lewati. Dan insya Allah saya yakin nih udah nyaman dengan hijrahnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Saya lihat tren di kita sekarang, kita udah masuk ke fase tangga yang kedua, yaitu tangga Tsaqafi. Apa itu tangga Tsaqafi? Yang senang kepada ilmu, senang kepada ta'lim. Sehingga muncul istilah mabuk ta'lim. Ada ta'lim di sana, ramai ke sana. Ada ta'lim di sini, ramai. Di Al-Latif itu ada 3 ta'lim dalam sepekan, Senin, Rabu, Sabtu, dan kita berbondong-bondong datang. Dan ini udah luar biasa. Jadi udah punya minat yang baik terhadap ilmu. Tetapi ternyata ini belum selesai stepnya. Ada step berikutnya, bukan hanya kepada senang ilmu, tetapi bagaimana menjadikan ilmu itu adalah karakter dalam diri kita. Bagaimana menjadikan ilmu itu adalah iman dalam hati kita. Bagaimana menjadikan ilmu itu membentuk membentuk diri kita untuk bisa menjadi seorang muslim yang kepada Allah itu taat, yang kepada manusia itu bermanfaat. Itulah Rabbani. Membentuk manusia yang kepada Allah itu taat, yang kepada manusia itu bermanfaat. Dan itu nggak bisa hanya dengan tangga Tsaqafi. Dia harus dibentuk, dia harus diarahkan, dia harus ditumbuhkan, dia harus dikembangkan. Dan proses pembentukan, pengarahan, pertumbuhan, perkembangan itu yang dibentuk tadi dalam bahasa ulama disebut dengan tarbiyah. Kalau dari hijrah ke Tsaqafi nggak perlu tarbiyah. Hanya perlu dakwah fardiyah, ayo kita ta'lim yuk, ayo kita ngaji yuk, ayo kita tausiah yuk, ayo kita ada tabligh akbar yuk. Tsaqafi, dia menambah wawasan. Tetapi kalau mau menjadi Rabbani, Allah mengatakan kunu.
Jadilah di situ kata para ulama tafsir, bentuklah diri kalian agar bisa menjadi seorang yang rabbaniyin, bima kuntum tu'allimun atau bima kuntum tadrusun. Jadi dibentuk oleh tarbiyah. Sekarang saya pengen ngebedain dulu nih, apa bedanya rabbani dengan saqafi? Dalam proses pembelajaran seorang muslim, ada dua tujuan dari belajar itu. Yang tanpa kita sadari sebetulnya itu terjadi dalam setiap sistem pendidikan dan dakwah kita. Ada yang arahnya dakwah dan pendidikan itu kepada mencetak muslim saqafi. Ada yang arahnya lebih jauh mencetak muslim rabbani. Mencetak muslim saqafi itu artinya menjadikan seorang muslim itu berwawasan Islam. Berwawasan Islam. Dan rata-rata pendidikan sekolah-sekolah Islam kita itu arahnya ke sini. Hanya sebatas menjadikan muslim ini punya wawasan Islam. Jadi yang ditransfer itu bukan iman. Yang ditransfer itu bukan akhlak. Yang ditransfer itu bukan minat. Yang ditransfer itu bukan himmah. Yang ditransfer itu bukan azam. Yang ditransfer itu bukan ruh. Atau semangat dakwah Islamnya atau semangat Islamnya. Yang ditransfer itu adalah wawasan dan informasi tentang Islam. Data-data Islam. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Dan ini yang jadi masalah kenapa kaum muslimin mayoritas pendidikan Islam itu ada di setiap sekolah bahkan dari SD, tetapi kualitas muslimnya belum taat kepada Allah dan belum bermanfaat kepada manusia. Jangankan manusia dalam lingkup peradaban, manusia dalam lingkup keluarga aja dia belum menjadi manfaat yang banyak. Apalagi ke tetangga, apalagi ke bangsa, apalagi ke peradaban manusia. Itu masih jauh. Kenapa? Karena belajarnya itu arahnya masih menambah wawasan. Contoh di sekolah, belajar akidah. Belajar akidah yang dipelajari misalnya anak-anak SD hafal Asmaul Husna. Dan ini bagus, penting juga wawasan ini, apalagi menghafal asma Allah yang mulia. Siapa yang hafal Asmaul Husna dan dia lancar dapat nilai 100. Jadi standar dia berhasil dan belum adalah siapa yang mampu menghafal informasi dan data-data tentang wawasan Islam. Hafal Asmaul Husna, sebutkan nama-nama Nabi, sebutkan nama-nama surga, sebutkan nama-nama sahabat. Kalau belajar sejarah, tanggal berapa, di mana, siapa aja. Jadi data-data tuh, berapa jumlahnya. Kalau dia baca tentang Ashabul Kahfi, malah yang nggak ada di Al-Quran. Siapa aja nama pemuda Ashabul Kahfi? Oh, Maksalmina misalnya. Ini juga belum ada riwayat yang jelas ya. Hanya ada yang mengatakan qila wa qal, katanya salah satunya bernama Maksalmina. Sehingga anak kita kasih nama Maksalmina, kenapa? Ashabul Kahfi dong, gitu ya. Jadi ini lebih kepada wawasan. Banyak muslim belajar Islam itu belajar wawasan keislaman. Kalau dulu ketika saya masih sekolah itu ada SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau sekarang PAI, Pelajaran Agama Islam. Coba lihat isi dari buku PAI, apa yang diajarkan. Rata-rata wawasan keislaman. Dan kalau di talim, kalau di masjid-masjid, belajar akidah. Belajar akidah itu berarti belajar rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Ini teori-teori tentang akidah. Belajar ibadah berarti belajar rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat yang membatalkan sholat. Teori tentang fikih sholat. Belajar haji ke anak-anak SD berarti belajar step-step manasik haji. Bukan lagi belajar tentang pesan dari ibadah haji itu apa. Sehingga anak-anak SD kita kan suka ada semacam acara manasik haji. Kemudian mereka kayak keliling tawaf di Ka'bah gitu, Ka'bah buatan. Kemudian pakai ihram yang perempuannya menutup aurat. Ini adalah memperkenalkan fikih haji, bukan mengajarkan pesan dari haji. Memperkenalkan fikih haji. Kalau sholat memperkenalkan fikih sholat, bukan pesan dari sholat. Bahwa pesan salah satu dari sholat itu adalah khusyuk kepada Allah dan tanha 'anil fahsya'i wal munkar kepada manusia. Itu pesan dari sholat. Ini jarang diajarkan. Sehingga kita terjebak menjadi generasi yang senang dengan wawasan Islam, lalu kecenderungannya karena dia punya wawasan, kecenderungannya adalah diskusi, debat, orasi, penghakiman. Ini kecenderungannya. Kalau dia hanya bermain di wawasan. Ketika kita tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram, ini yang sunnah, ini yang bid'ah.
ini yang hidayah, ini yang syirik, dan seterusnya. Akhirnya kita jadi hakim dadakan. Terus memvonis, menghakimi yang lain. Kenapa? Karena itu salah satu sensasi dalam sakafi. Beda dengan Rabbani. Rabbani itu ketika dia tahu sesuatu, dia amalkan, lalu dia mencoba untuk memperbaiki, bukan mendebat, bukan berdiskusi, bukan berpresentasi, bukan dalam bentuk yang sifatnya tamattu akli, fantasi berpikir. Mungkin kalau generasi Sakafi yang kekiri-kirian, sebutlah kekiri-kirian itu generasi. Jadi di tangga Sakafi itu kalau yang kekiri-kirian itu sekuler liberal. Itu yang tangga Sakafi, tapi yang sebelah kiri itu sekuler liberal. Munculnya kayak gitu, senang perdebatan, senang diskusi-diskusi terbuka, senang dengan hal-hal yang sifatnya pemikiran. Saya karena pernah mengalami step ini. Saya nggak ngomong hanya dengan membaca, tapi saya sebagai yang juga pernah muda dan alhamdulillah masih muda nih, pernah naik ke tangga Sakafi tapi agak ngiri gitu. Ngiri apa ngiri? Ke kiri gitu, bukan iri ya. Sempat ke kiri tapi nggak lama, karena saya setelah beberapa lama di kiri itu merasa garing, gersang, kok nggak ada yang nyaman di hati saya, akhirnya balik arah. Tidak lama di situ. Tapi sempat mikir bahwa Al-Quran itu produk budaya, kan keren tuh ngomong gitu-gitu tuh. Al-Quran produk budaya. Udah gitu Islam itu adalah kekayaan budaya lokalnya Arab. Gitu-gitu deh, pemikiran-pemikiran kayak gitu. Terus saya dulu karena ngambilnya jurusan tafsir, saya sempat belajar versi yang ke kiri ini, namanya hermeneutika. Studi kritik Al-Quran yang dulunya dipakai untuk mengkritik Injil. Sekarang dipaksain untuk dipakai mengkritik Al-Quran. Kalau mau kayak gitu-gitu sekarang, masih punya nih bahan-bahannya, tapi udah nggak, udah males lah gitu-gitu. Perdebatan, diskusi panjang, adu-adu argumen lewat artikel, kirim-kiriman kolom ke surat kabar, dan segala macam. Saya pemret. Di Mesir saya pernah jadi pemret. Kenapa saya buat buletin, buat majalah? Karena saya ingin mendebat orang-orang yang berpikirnya kanan. Saya buatlah buletin kiri. Saya jadi pemeratnya, saya tahu apa rubrik-rubrik yang harus diisi yang bagus. Sampai ternyata yang kanan itu, yang buat rubrik di sana adalah calon istri saya. Jadi awalnya jadi bencinlok ya. Cinta majalah. Gara-gara lewat majalah jadi siapa sih itu bantah-bantahan melulu. Soal nggak bisa tidur malamnya gara-gara pemikiran. Jadi bukan nggak bisa tidur gara-gara iman, takut kepada Allah, kemudian sholat tahajud, nggak. Makanya saya bilang garing. Kalau yang sebelah kiri. Tapi asik bagi anak-anak muda yang mungkin baru-baru puber pemikiran, itu asik tuh. Terutama ya bagi kita nyebutnya puber pemikiran, itu asik banget. Ada sensasi di situ. Ada kayak drugs ya, drugs pemikiran. Bisa bantah orang, terus orang semuanya harus logis gitu. Tapi di hati nggak berasa apapun. Saya pernah mengalami masa itu, masa ketika agak-agak liberal dan sekuler. Dan kemudian alhamdulillah akhirnya Allah selamatkan, bisa balik arah. Dan istri saya juga menjadi salah satu asbab hidayah. Akhirnya mulai gak tahu nih udah lurus apa enggak nih, cuma ya pengen lurus gitu aja. Artinya Sakafi adalah belajar Islam yang hanya untuk nambah wawasan. Kalau di kiri tadi polanya adalah ke sekuler, liberal, atau orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Islam liberal, walaupun sebetulnya dalam Islam tidak ada liberalnya. Yang ada Islam Rabbani dan Muslim yang sejati. Intinya teman-teman sekalian, kalau yang sebelah kanan, nih yang Sakafi sebelah kiri tadi kan ada dua kaki nih. Nah kalau yang Sakafi sebelah kiri adalah liberal, kalau yang sebelah kanan mungkin cenderungnya adalah dia senang dengan teori Islam saja dan terlalu berpikir idealis tanpa memahami realita. Idealnya kan gini, karena dia kan memahami teori ideal kan. Teori ideal sholat itu kayak gini, teori ideal akidah itu kayak gini, teori ideal muamalah mencari rezeki itu kayak gini. Dia nggak mau tahu tentang realita, sehingga akhirnya dia selalu berbicara ideal lalu mengutuk realita. Karena dia hanya tahu sakafah, sikapnya tidak dibentuk, kemudian kebijaksanaannya tidak dibentuk, jadi nggak berbarengan. Yang muncul hanya yang di depan itu adalah wawasannya, bertambah wawasan, bertambah idealis. Bertambah wawasan, bertambah idealis. Dan ini agak bahaya juga nih. Walaupun untuk dirinya bagus. Untuk pribadinya bagus. Tapi untuk yang lain belum bisa bermanfaat karena ini agak kaku. Sehingga menyebabkan orang lain itu merasa terganggu oleh dia. Kenapa ya? Yang rajin ngaji malah makin susah senyum. Yang rajin ngaji kok malah sering bilang saya sesat.
Yang rajin ngaji kok malah sekarang nggak mau lagi bergaul dengan saya karena dianggap saya ini banyak syubhatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini karena kenapa? Karena dia larut dalam wawasan ideal teori Islam, tapi dia tidak dibangun, tidak dibentuk kedewasaan dan kebijaksanaan yang Rabbani. Itulah saya bilang, tapi nggak salah, cuma belum sempurna. Untuk dia pribadi itu bagus banget. Sehingga kita pengen pendidikan Islam di Indonesia ini, baik yang di masjid ataupun yang di sekolah-sekolah, arahnya bukan ke saqafi, bukan nambah wawasan. Ibadah Idul Kurban adalah belajar korban. Berkorban di jalan Allah. Ustaz, saya udah ngasih lebih dari itu. Ustaz, saya udah sedekah sekian ratus juta. Itu berapa sih sapi cuma 16 juta sekian misalnya? Bukan soal jenisnya. Bukan soal berapanya. Soal sami'na wa ata'na. Allah nyuruh kita untuk berkorban dengan hewan. Walaupun kalau kita baca sejarahnya, itu tadhiyah yang paling besar tuh yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim gak pernah tahu kalau nanti suatu saat Allah ganti dengan seekor sembelihan yang azim, yang besar. Gak ada Nabi Ibrahim, tenang aja Allah pasti ganti, saya yakin. Gak mungkin Allah tega sama saya. Enggak. Bukan Nabi Ibrahim suuzon juga ke Allah, bukan juga. Tapi maksudnya, ya gimana perintah, ya udah ikutin aja. Enggak kepikiran juga di Nabi Ibrahim nanti Ismail, enggak lah ini enggak akan mungkin. Udah gua taruh aja, misalnya pisaunya di leher Ismail. Pasti, bentar lagi juga keluar tuh dari batu hewannya. Sambil taruh gini sambil ngelirik batu. Kok belum keluar ya? Enggak. Itu mah akal-akalan kita ya, dalam ketaatan kita. Nabi Ibrahim tuh murni, karena beliau orangnya hanif. Tahu enggak orang hanif itu artinya apa? Ya gitu. Nggak mikir macam-macam, nggak gampang suuzon, nggak licik, itu hanif tuh. Nggak polos juga, tapi maksudnya lurus gitu. Akal dan hati beliau itu nggak terkotori dengan wasawis, dengan zunun, dengan godaan, dengan prasangka, nggak ada sama sekali. Ya Allah perintahkan nyembelih anaknya, ya udah. Dzabahul walad, menyembelih anaknya. Wahai Ismail, dalam bahasa yang sangat sedih. Wahai anakku tersayang. Itu ngomongnya itu Ismail disuruh duduk di sebelah Ibrahim, diusap-usap kepalanya. Karena Ismail waktu itu masih kecil kan, diusap-usap kepalanya. Saya kebayang aja anak saya digituin, terus kayak anak saya taruh di pondok pesantren aja buat saya kayak berat banget gitu. Dulu waktu Aisyah kelas 1 SD, itu Umi mau naruh Aisyah di pesantren tahfiz di Kudus, lebih tepatnya Kudus, di Kudus. Ada pesantren tahfiz Kiai Arwani di sana. Kebenaran keluarga besar Umi masih ada hubungannya dengan Kiai di sana. Mau ditaruh di sana kelas 1 SD. Kan buat saya kan berat banget tuh. Tapi karena Umi maksa-maksa, ya udah deh saya anterin naik mobil. Kita dari Bandung ke Kudus naik mobil. Pas sampai di sana kita malam tahajud biar besoknya ujian tes kelulusan gitu. Penerimaan siswa baru. Malam doa, Umi doa, saya doa. Umi doa, ya Allah mudah-mudahan besok Aisyah diterima. Saya, ya Allah mudah-mudahan ditolak. Kita sama-sama doa, tapi beda. Kenapa? Saya kayak gak rela gitu jauh dari anak. Karena saya senang banget dengan family life, kayak gitu. Jalan, nongkrong bareng anak, ngapain pokoknya. Sederhana tapi kayak, pokoknya bareng lah gitu. Jadi Umi doa-doa, nangis-nangis, ya Allah mudah-mudahan Aisyah bisa mondok di situ. Ya Allah please jangan mondok di situ. Terus, alhamdulillah untuk kesekian kalinya, besoknya Allah mengijabah doa saya. Aisyah pas dites gak mau bunyi. Padahal dia udah hafal juz 30 tapi dia gak mau bunyi. Kata ustadznya, Aisyah coba baca. Aisyah, baca ini sayang baca. Gak mau. Lama sampai 15 menit gak baca. Akhirnya ya udah istirahat dulu ya. Istirahat dulu maksudnya ke rumah. Pulang. Ya udah istirahat dulu ya. Dalam hati saya, alhamdulillah. Uminya innalillah. Terus kita pulang nih naik mobil kan dari Kudus ke Bandung. Sepanjang jalan Uminya dia aja nangis. Saya nyetelin lagu lah. Beda banget kita imannya. Kacau nih ayahnya nih. Karena kita nggak sefrekuensi mungkin ya. Dia soleha banget. Saya ya gitulah pokoknya. Nah kemarin Aisyah udah kelas 6 SD. Janji saya jangan SD deh, SMP aja. Nah, pas udah kelas 6 SD, kemarin lulus, masuklah pondok pesantren yang ada di Bandung sebetulnya nggak jauh, tapi bisa ketemu sebulan sekali doang. Jadi kayak sama aja kayak jauh gitu. Saya udah nyari-nyari cara. Modusnya apa? Nganterin obat. Biar bisa ketemu anak. Katanya titipin aja ke TU, Pak.
Terus Aisyah kayak bibirnya sariawan. Aisyah tuh bibirnya kalau kayak gitu tuh harus ke dokter. Saya punya dokter langganan saya. Udah kasih madu aja Pak. Aduh, Jadi tetap nggak bisa ketemu sebulan sekali. Itu aja buat saya tuh udah kayak pengorbanan berat banget. Kebayang nggak Ismail? Saya hanya membayangkan itu aja nih. Baru pengorbanan kecil-kecilan receh banget lah ya. Naruh anak di pondok. Dan kebenaran dua-duanya lagi sekaligus. Maryam kelas 5, Aisyah kelas 1 SMP. Dua-duanya sekaligus masuk ke pondok tahfiz. Ketemunya sebulan sekali. Jadi saya bilang, buat saya kalian semua itu adalah baterai. Karena sekian jadi dibagi gitu. Jadi kalau ada satu orang yang pergi, baterai saya hilang 10%. Sekarang saya baterainya hilang 20%, saya bilang. Jadi kalau kamu ngelihat saya kayak agak kurang semangat hidup gitu, itu karena baterai saya berkurang 20%. Nggak bisa ngedownload yang berat-berat gitu kan, karena kuotanya lagi terbatas. Itu selama sebulan lah ya, berat gitu. Alhamdulillah, kemarin saya disuruh tausiah sebagai wali murid, wajib kan? Disuruh tausiah di pesantrennya Aisyah. Saya langsung, yes gitu kan ya. Wah, tausiah kan bisa ketemu sama ustadznya. Ustadz kan saya tausiah ya. Saya biasanya kalau tausiah itu harus tahu gimana kondisi di tempat itu dulu. Jadi saya nggak bisa datang mepet-mepet gitu. Tausiahnya Isya, datangnya jam 9 pagi. Ustadz, udah datang? Iya, biar lebih nyaman. Jadi saya kayak menghayati dulu kondisi masjidnya kayak gimana. Ngelihat anak saya lewat, Aisyah, Baba gitu. Sini. Aduh, itu mah berat banget. Itu baru pengorbanan kecil. Saya baru nangis pas malamnya dia perform sama adiknya sama gengnya lah, anak-anak pesantren gitu. Perform tentang lagu tahfiz Al-Quran, bahwa lagunya kayak himne gitu, sedih gitu ya. Kami telah bertekad untuk punya satu harapan, yaitu ingin menjadi hafiz Al-Quran. Karena kami ingin memberikan mahkota untuk orang tua kami. Itu sebagai tanda kasih sayang kami kepada orang tua. Aku cinta ayah, aku cinta ibu gitu kan. Wah, itu saya langsung lemas. Saya emang kurang soleh nih. Pulang dari situ istighfar, ya Allah, ya udah saya ridho sekarang, ridho. Tapi jangan jauh-jauh, di Bandung aja, ya Allah. Mudah-mudahan cepat hafiz biar beres, langsung lulus balik ke rumah gitu kan ya. Saya doain sekarang, ya Allah, saya nggak ngedoain mereka nggak betah, tapi saya ngedoain mereka cepat hafiz. Mudah-mudahan 6 bulan juga udah beres gitu kan. Walaupun kurikulumnya sih 6 tahun. Siapa tahu kan keajaiban ya, 6 bulan hafiz, udah pulang ke rumah, kita seru-seruan lagi gitu. Nah, artinya itu kayak gitu aja berat. Dulu saya pernah kehilangan anak. Di mana? Di Jogja Kepatihan. Kan dulu saya rumahnya di Dewi Sartika kan. Main nih ke Jogja. Pas mau lebaran, jadi beli-beli kayak baju lebaran gitu sama istri. Anak baru satu, Aisyah. Pas jalan ke Jogja, ke Kepatihan, Aisyah minta beli kayak gula-gula, permen gula itu ya. Gulali ya. Bukan gulali, kembang gula. Kalau gulali kan yang itu. Ini yang kembang gula. Bapak pengen itu, bapak pengen itu. Jangan sakit gigi. Jalan lagi, lihat kayak jajanan. Kan itu sepanjang jalan Dewi Sartika banyak jajanan tuh. Bapak pengen itu. Jangan, itu gak sehat. Bapak pengen itu, mahal. Bapak, semua nggak boleh. Akhirnya dia ngambek. Begitu naik ke lantai atas tuh baju anak-anak tuh waktu itu tahun 2007, baju anak-anak, saya lagi milih-milih baju bareng istri, Aisyah hilang. Tadinya ada di sebelah saya milih-milih baju, pas mau dicocokin ke Aisyah, Aisyah mana? Nanya ke Umi, Aisyah mana? Kan tadi sama babanya. Loh, nggak sama Umi, enggak. Aisyah mana? Panik kan? Pas sudah panik, langsung lari kayak Sofa Marwah. Kayak Siti Hajar gitu. Ke ujung sana. Wah, lari. Sampai akhirnya saya kayak, Aisyah. Gitu. Aisyah. Gitu. Aisyah. Maaf ya, dulu waktu SMA saya pernah ikut, kayak teater gitu. Saya jadi Ibnu Batutoh. Jadi apaan sih Ustadz lebay. Jadi saya manggil-manggil Aisyah kayak benar-benar itu demi Allah panik banget. Karena saya kayak cakoran gitu cerita penculikan anak lah, anak hilang segala macam kan jadi kayak jantung copot gitu kan. Aisyah. Saya lari sana kemari, saya lapor ke bawah, dipanggil-panggil lewat pengumuman kayak gitu informasi. Terus saya nanya lagi SPG di situ, Mbak cariin anak saya Aisyah, anaknya cantik pokoknya kayak saya mirip gitu. Wah, dicariin selantai gitu. Tiba-tiba lagi lari nyari,
terdengar suara Aisyah. Baba, baba. Hah, saya langsung kayak, Aisyah, Aisyah. Tapi nggak tahu sebelah mana. Saya lari ke sana. Suaranya makin kecil. Baba, baba, baba. Wah, di sebelah sana gitu. Wah, balik lagi ke sebelah sana. Baba, baba, makin kencang. Ternyata dia kayak kan dia ketutup sama barang-barang gitu kan. Saya lari ke sana, dia lari ke sana. Jadi kita tuh benar-benar kayak dramatis banget gitu kejadiannya. Itu setengah jam lah. Nggak lama sih, setengah jam. Tapi saya udah kayak habis treadmill. Terus jantung saya tuh nggak tahu copot di mana, nyari jantung juga abis itu. Pokoknya berat banget. Pas udah ketemu Aisyah langsung saya peluk gitu slow motion gitu kan. Saya peluk Aisyah gitu kan. Terus uminya kita bertiga gitu. Udah beres itu. Kata Aisyah, Aisyah kemana? Habisnya Bapak nggak mau beliin apa-apa buat Aisyah. Oh ya udah ya. Mau apa? Itu ambil. Yang itu ambil. Semua ambil sekarang. Pulang-pulang kita bawa mainan, makanan dia, gak beli baju lebaran. Dan waktu itu saya ngerasain ya gimana rasanya hilang anak setengah jam. Padahal cuma di mall, di lantai atas, dan suaranya kedengaran. Kebayang gak seperti Nabi Ibrahim? Yang mungkin kalau itu kejadiannya gak ada yang berubah, skenarionya bakal kehilangan anaknya selama-lamanya. Kebayang gak perasaan ibunya Musa yang harus menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dan bisa hanyut sampai lintas negara. Tapi kok mereka mau taat sama Allah dalam perintah-perintah yang aneh kayak gitu. Itulah takwa. Kita baru diuji kecil-kecilan aja udah ngeluh. Ya Allah kenapa saya, kurang saya apa? Allah maunya apa sih? Allah gak adil sama saya. Itu kita. Mereka Nabi Ibrahim yang disebut Khalil. Kekasih Allah masih disuruh nyembelih anak. Seolah-olah kalau mau nanya lebih berhak lagi. Ya Allah kurang saya apa dalam pengorbanan saya. Saya hijrah loh dari Irak ke Palestina. Saya bawa loh anak saya tinggal di Mekah seorang diri bareng dengan ibunya. Seorang diri bareng dengan ibunya. Nggak ninggalin apa-apa gitu. Dan bertahun-tahun saya nggak ngejenguk. Kurang apa lagi ya Allah engkau nggak percaya iman saya. Kan bisa gitu kan? Enggak. Allah perintahkan sembelih anakmu sami'na wa ata'na. Walaupun diusap kepala Ismail, ya bunayya, sambil nahan air mata menggenang di sini. Tapi itu bukan emotikon ya, benar menggenang. Kan ada tuh emotikon yang menggenang di sini gitu. Terus ekspresinya gini. Nah, itu emotikon. Nabi Ibrahim menahan air matanya diusap kepala Ismail, ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu tuh harus kita pahami dengan angle storytelling. Jangan angle kajian ilmiah. Ya bunayya secara bahasa artinya, aduh kurang dapat ceritanya. Ya bunayya kalau dilihat dari sisi perasaan, itu panggilan ketika seseorang tuh lagi dalam keadaan perasaannya tuh dalam banget, terus kayak kehilangan banget, terus kayak sedih banget gitu. Itu panggilnya ya bunayya. Kalau lagi biasa ya Ismail. Kalau lagi biasa lagi anaknya gitu. Tapi ini lagi kayak dalam banget gitu perasaan Ibrahim, kayak takut banget kehilangan Ismail dan lagi ngerasa sedih banget, manggilnya ya bunaya. Makanya saya lebih suka mengimajinasikan cerita sejarah lewat storytelling daripada kajian-kajian ilmiah sejarah. Lahir sekian, meninggal sekian, perang tahun ini, jumlah pasukan, itu namanya data sejarah, bukan kisah sejarah. Kita kalau cuma dengar data sejarah, kita tuh nggak dapat feel apa-apa. Jadi kayak nggak dapat apa-apa dari sejarah. Kenapa kita nonton film-film Hollywood itu sampai 4 jam kita nggak keluar dari ruang studionya. 4 jam endgame. Kok kuat gitu? Karena dia kayak story-nya tuh bagus banget sampai kita terlibat nonton film misalnya kayak yang horor, kita sampai kaget-kaget sendiri gitu kan ya. Nonton film sedih kita jadi kayak sedih sendiri, nonton film thriller kita jadi kayak gregetan sendiri karena dia menyajikannya dalam adegan. Nah, sirah kita kurang banyak storyteller dalam dakwah kita tuh. Sehingga ketika menyampaikan sirah agak kurang storytelling. Jadi orang dengar sirah tuh kayak kaku, bosan banget sih bahas sahabat atau para nabi. Nabi Adam, beliau adalah, nah ini kalau udah mulai beliau adalah berarti definitif. Sementara dalam bahasa cerita langsung masuk ke konflik, langsung masuk ke adegan. Kan saya dulu serius belajar sastra, saya nulis novel, saya nulis cerpen. Tapi nggak dibukuin, kenapa? Karena isinya curhat. Daripada ketahuan ya udah ya nggak usah dibukuin. Tapi banyak, dan saya jadi juri penulisan cerpen dan novel. Jadi saya kalau baca tulisan orang nggak mau baca semuanya, baca di awalnya aja. Kalau di awalnya pada suatu hari langsung coret.
Kalau di awalnya pengenalan tokoh langsung coret. Awal tuh konflik langsung. Dan itu Al-Quran gitu banget. Coba baca surat Yusuf. Awalnya apa? Konflik. Apa konfliknya? Bahwa matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Itu kan klimaks dari konfliknya kan. Lalu dikisahkan ke ayahnya. Ayah, aku mimpi ini. Kata ayahnya apa? Konflik juga tuh. Jangan ceritain ke kakakmu. Nanti kamu akan dicelakai. Konflik kan? Baru kemudian mulai dari alur awal. Diajaklah Yusuf untuk menggembala segala macam. Jadi kayak alur itu dipakai loh sama Al-Quran. Pas sampai di tangan kita jadi kaku. Karena kita nggak belajar tentang storytellingnya Al-Quran dan Sunnah. Nah saya ketika mengisahkan ini bukan mau lebay, bukan mau ditambah-tambah, enggak. Ini diambil dari kata-katanya. Pemilihan diksi itu tuh mempengaruhi loh. Kenapa Ibrahim bilang ya bunayya? Itu bukan ya bunayya. Bukan gitu cara bacanya. Karena itu khutbah. Khutbah Idul Adha. Enggak, ya bunayya, diusap kepala Ismail. Ini anak baru ketemu sehari. Setelah sekian tahun berpisah. Kebayang ya perasaannya? Saya kalau lagi umrah 10 hari aja, pulang ke rumah itu kayak malam itu gak mau tidur. Mau ngeliatin wajah anak aja, biarin dia aja yang tidur. Saya tidur di sebelahnya maksudnya. Jadi maksudnya kayak aduh ini udah 10 hari. Apa segala macam. Ini nih baru ketemu sehari setelah sekian tahun. Terus disuruh perintahkan untuk wafat. Disembelih. Dengan cara disembelih berat banget. Sehingga Ibrahim tuh. Dan Ibrahim tuh bukan kita yang mungkin hatinya agak keras. Ibrahim tuh hatinya lembut banget. Kalau kita aja baper, Ibrahim lebih baper lagi tuh. Paham ya kondisi perasaan Ibrahim? Ya bunayya. Aku bermimpi dan kamu tahu mimpi itu wahyu. Karena ayah seorang nabi. Ayah diperintahkan untuk melakukan sebuah perintah Allah. Apa sih ini? Ya, diperintahkan. Gitu ya. Kata anaknya, apa wahai ayah? Ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Ismail tuh enggak. Ayah mimpi. Enggak. Jadi gara-gara mimpi. Enggak gitu. Ismail tuh soleh. Ayah, aku enggak salah dengar kan? Siap. Itu bukan Ismail. Ismail tuh paham banget. Dan mereka tuh elegan lah ya. Cara komunikasinya elegan. Gak ada canda-canda yang gak penting. Jadi ketika Ibrahim bilang, aku diperintahkan menyembelihmu wahai anakku. Wahai anakku tersayang lagi. Ya bunayya. Terus Ismail jawabnya juga gitu. Baper berat. Bahasanya apa? Ya abati. Ya abati. Ya abati itu kasih sayangnya juga dalam. Wahai ayahku tersayang. Yang baru ketemu, aku masih kangen banget sama ayah. Aku belum pernah ngerasain hidup, tumbuh bersama ayah. Selama ini sama ibu aja. Aku belum pernah main sama ayah, berburu bareng dengan ayah seperti anak-anak yang lain. Baru juga sehari ketemu dengan ayah. Itu perasaan yang tidak dia ungkapkan kecuali dengan satu kata. Ya abati. Ibrahim juga begitu. Wahai anakku, ayah tahu, ayah baru ketemu kamu. Dari sejak kamu kecil tuh ayah udah ninggalin kamu. Ayah kangen banget sama kamu. Ayah pengen ngajak kamu ke masjid. Kita bangun masjid berdua. Kita berburu bareng. Kita main bareng. Kita tidur cerita-cerita tentang para nabi sebelum tidur. Wahai anakku, ayah masih kangen sama kamu. Baru juga sebentar kita ketemu. Tapi Allah perintahkan ayah untuk menyembelih kamu. Wahai ayah, aku masih kangen sama ayah. Aku pengen ngerasain seperti anak-anak yang lain yang normal punya ayah mereka. Kalau mereka jalan kemana dipegangan tangan sama ayahnya. Naik keledai boncengan sama ayahnya. Ya abati. Tapi gak apa-apa ya ayah. Lakukan perintah Allah. Ini kebayangnya solehnya dua orang ini dahsyat banget nih. Lakukan perintah Allah ya ayah. Aku akan bersabar. Ibrahim mendengar cerita itu makin sayang sama Ibrahim, sama Ismail dan makin berat hatinya. Kalau anaknya protes-protes mungkin agak sebel dikit ya. Kamu udah tahu perintah. Ini nih kan orang kadang-kadang makin dibenturin kan makin jadi kan. Ini enggak, makin dia kayak nurut, makin dia pasrah itu kan makin enggak tega kan. Itu tuh berat banget loh buat Ibrahim. Terus mereka berdua pagi-pagi jalan enggak ngomong-ngomong ke Hajar. Kalau akan ada adegan itu, Hajar kirain Ibrahim mau ngajak Ismail berburu. Bawa golok, bawa apa, dikirain mau berburu, jalan. Pas sampai di daerah Mina, Ismail bilang, ayah, asah pisaunya yang tajam, biar aku gak kesakitan. Diasah sama Ibrahim, asah yang tajam setajam mungkin. Ayah pakai penutup baju ya, biar nanti darahku tidak mengenai baju ayah, kelihatan sama ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup sama Ibrahim bajunya.
biar nggak kena darah. Jadi di sini ada adegan-adegan kecil yang jarang dibahas, menunjukkan bahwa kedua-duanya yakin bahwa adegan penyembelihan bakal terjadi. Nggak menduga ada seekor hewan sembelihan, nggak sama sekali. Ketika dibaringkan Ismail di atas batu, sekarang tuh ada di daerah antara Mina sama Muzdalifah, ada sebuah bukit namanya Jabal Kurban. Kalau yang pernah umrah tuh ada, pas pulang dari Arafah sebelah kiri dia di atas ada kayak tugu gitu, namanya Jabal Kurban. Di situ posisinya dibawa ke atas, ditaruh di atas batu. Ismail udah berbaring, ditutup wajah Ismail karena nggak tega ngelihat wajah anaknya. Ismail itu nabi loh, aura wajahnya itu soleh banget, teduh banget, semua orang sayang pasti. Apalagi Ismail keturunan kakeknya Nabi Muhammad, pasti paling keren udah. Ditaruhlah pisaunya di leher Ismail. Itu jantung Ibrahim itu udah nggak tahu kayak gimana. Itu perasaan Ismail tuh udah nggak tahu kayak gimana. Terakhir tahu nggak apa jawaban kata-kata Ismail yang bikin makin berat tuh? Ayah, sampaikan salam buat ibu ya. Bilang aku cinta sama ibu. Wah, udah. Tapi gimana pun berkecamuknya perasaan Ismail, begitu berkecamuknya perasaan Ibrahim, yang namanya perintah Allah, sami'na wa ata'na, nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah. Kenapa sih Allah ngambil simbolnya berat banget sih? Biar kita selalu tahu bahwa kayak gitu aja nggak boleh berubah, apalagi yang ringan gitu. Yang udah seberat itu aja nggak berubah sama sekali itu disebut dengan istiqomah, konsisten, komitmen. Nah, akhirnya Ibrahim naruh pisaunya di leher Ismail. Ketika udah mantap, Bismillah, ya Allahu Akbar. Dan itu perpisahan dengan anaknya. Anaknya udah siap untuk kembali kepada Allah. Ayahnya udah siap untuk berpisah dengan anak satu-satunya yang waktu itu masih dimiliki. Belum punya Ishak. Karena Ishak setelah ini baru Allah kasih Ishak. Baru satu-satunya. Baru ketemu sehari. Sekarang udah mau berpisah dengan cara yang paling berat. Ayahnya sendiri akan menyembelihnya. Ketika mau ditarik tuh pisau oleh Ibrahim. Allah Maha tahu. Allah tunggu sampai detik-detik terakhir. Allah pengen lihat benar nggak nih takwanya nih. Sungguh-sungguh lihat takwanya nih. Taatnya nih. Begitu mau ditarik. Allah tahan tangan Ibrahim. Mau ditarik nggak bisa. Kemudian Allah berfirman. Ya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan perintah itu. Sudah taat. Udah Ibrahim lepaskan pisaumu. Ibrahim. Hah, nggak jadi kalau bahasa kita ya. Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Terus Ismail bukan jadi hewan. Itu mah dongeng masa kecil ya. Ismail jadi hewan. Terus Ismailnya kemana? Gitu kan ya. Aneh. Itu pertanyaan saya dari sejak saya SD. Baru terjawab ke pas saya udah kuliah. Saya kan dari kecil tuh suka baca ya. Baca terutama baca cerita. Di perpustakaan itu semua buku cerita udah pernah saya baca. Tapi kalau yang teori-teori saya males. Yang cerita saya senang. Ambil, baca. Nah salah satu yang bikin saya penasaran. Ini Ismail kemana ini? Dari kelas 3 SD udah nanya. Ismail kemana ya? Tanya ke Mak. Mak, Ismail kemana? Langit. Oh ya. Orang tua zaman dulu kan asal ya kalau jawab ya. Oh ya di langit. Terus saya ngebayangin. Ismail ke langit. Tapi kan setelah itu ada adegan membangun Ka'bah segala macam. Terus dia turun gitu. Bingung kan? Baru kejawab pas sudah kuliah. Ismailnya nggak jadi hewan. Ismailnya dibangunkan. Keluarlah hewan dari batu. Kayak Nabi Soleh. Unta keluar dari batu. Ini sembelihan. Nggak tahu bentuknya apa. Dibaringkan. Mereka sembelih berdua. Jadi bukan Ismail tiba-tiba. Loh kaki kamu kok jadi berubah sih? Nah itu namanya Israiliyat. Kalau dalam ilmu tafsir. Apa Israiliyat? Mitos-mitos orang Yahudi. Ternyata cerita-cerita dongeng anak-anak kita dulu, nggak tahu sekarang ya, banyak terpengaruh oleh mitos orang Yahudi. Kalau sekarang banyak terpengaruh oleh mitos Syiah. Antara dua itu. Karena yang paling banyak bikin mitos tuh cuma dua golongan ini nih. Yahudi sama Syiah. Makanya kalau kita baca cerita-cerita Syiah itu kayak aneh-aneh gitu. Ada gitu. Malaikat Jibril salah nurunin wahyu. Pengen nurunin ke Ali, malah ke Muhammad. Pas udah turunin gak bisa tarik lagi. Ya udahlah udah terlanjur. Udahlah Muhammad aja jadi nabi. Masa ada gitu malaikat yang salah? Nah ini namanya Israiliyat atau mitos-mitos Israiliyat yang kemudian diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Allahu a'lam. Yang jelas teman-teman filosofinya adalah pengorbanan. Dan alhamdulillah ternyata adegan pengorbanan itu menjadi syariat
tetapi tidak lagi perlu mengulangi adegan Ibrahim Ismail, hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor zabhun azim, sembelihan yang sangat besar dan gemuk sehat. Zabhun azim. Itulah yang kemudian kita lakukan pada Idul Adha. Sehingga buat kita, mari sama-sama kita berazam. Bukan, oh buat yang mampu ya Ustadz. Nah ini nih beda nih. Kalau orang selalu menempatkan dirinya sebagai, oh saya belum mampu, saya nggak mampu. Itu nggak akan pernah melaksanakan adegan sejarah Nabi Ibrahim. Saya punya seorang teman anak saya, temannya Aisyah, kelas 6 SD di Cimahi. Namanya, karena ini kebaikan saya sebut namanya Abdan. Abdan ini sekarang udah hafiz 30 juz, usia kelas 2 SMP udah hafiz. Abdan ini, dia tuh diam-diam, selalu nggak pernah jajan di sekolah karena uang jajannya ditabung untuk bisa suatu saat bisa nyembelih hewan kurban sendiri, bukan dari ayahnya. Diam-diam tuh. Setelah sekian lama, nggak tahu berapa bulan, nggak tahu berapa tahun, tiba-tiba dia ngomong ke ibunya pas kelas 6 SD, Mah, aku tahun ini udah mau berkurban. Uang dari mana nak? Uang aku sendiri dari jajan yang selama ini aku tabung. Terus kamu nggak pernah jajan, nggak pernah dipakai buat nabung hewan kurban, nggak tahu berapa tahun, nggak tahu berapa bulan, karena saya nggak tahu berapa persis jajannya. Terus ibunya, jadi kamu nggak pernah jajan selama ini yang ibu kasih, nggak pernah. Duh kasihan dong, kenapa kamu nggak minta aja ke ibu? Nggak, karena aku pengen dari uangku sendiri. Itu yang disebut dengan tadhiyah. Kalau lebih kurang tadhiyahnya. Justru kalau ke dalam kondisi kita ngerasa kayak uang kita pas-pasan, disitulah tadhiyahnya. Kalau kita punya kambing 3 juta, ya udah. Transfer aja, Mah tolong transferin, ntar aku balikin. Gampang. Tapi kalau buat orang 3 juta, kos-kosan 6 bulan. Mikir gitu kan? Nah, ketika kita bisa melakukannya walaupun berat, disitulah kita dapat nih filosofi dari ibadah itu sendiri. Dan insya Allah sampai mendidik kita ke arah takwa. Ya Allah, sami'na wa ta'na. Saya nggak punya uang ya Allah, tapi saya mau. Sami'na wa ta'na. Akhirnya Abdan menyembelih hewan kurban pertamanya di kelas 6 SD dari hasil tabungan uang jajannya. Ibunya nanya ke sekolah, ke wali kelasnya. Gurunya baru ngomong, oh pantesan. Kok saya ngelihat Abdan setiap waktu break, waktu pos di sekolahnya dia nggak pernah jajan. Dia di kamar aja, dia di kelas aja. Dia di kelas aja atau di masjid. Kalau nggak di kelas, di masjid. Antara dua. Kalau di kelas dia buka buku, kalau di masjid dia sholat duha. Nggak pernah jajan. Saya tanya ke Aisyah pernah ngelihat Abdan jajan nggak? Nggak tahu ya, kayak nggak pernah lihat tapi nggak yakin. Artinya dia nggak pernah ngelihat Abdan jajan. Yang lain anak-anak, apalagi saya waktu kecil, belum juga jam pos tuh udah siap-siap nih uang 1.000 aman. Itu udah dipikirin dari mulai masuk kelas itu yang dipikirin nanti jam 10 keluar. Oke. Masih aman. Oh iya. Bakso. Abdan nggak pernah jajan. Demi apa? Pengen berkurban. Dan itu namanya tadhiyah, itu namanya takwa, itu namanya sami'na wa ta'na. Apakah kita kalah dengan Abdan? Bukankah kita banyak mendengar cerita seorang pemulung yang nabung untuk haji, nabung untuk menyembelih hewan kurban dan seterusnya. Maka tahun ini yuk kita coba belajar berkorban supaya kita bisa berkurban kepada Allah. Bertadhiyah, berkorban supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam derajat benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud
Surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah. Terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah nggak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?